Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel sayangan kita semua ya. Apalagi kalau bukan keciprut. Mikau menang mending bibit keciprut. Gimana nih kabarnya besti-besti gue? Semoga kabarnya sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak buat lihat bulan terbaru di awal bulan Maret 2024 ini ya. Amin. Jadi di video kali ini saya mau ngasih info-info mengenai rekomendasi smartphone dengan budget 2 jutaan buat edisi minggu pertama bulan Maret 2024 ya. Nanti bakalan dibagi menjadi dua segmen besti. Segmen pertama ada di HP dengan range harga 2 juta pas sampai 2 juta setengah atau 2 juta 500. Dan di segmen awal selanjutnya bakalan ngebahas smartphone dengan budget 2 juta setengah sampai 2 juta 999 ya guys, atau 3 jutanya kurang 1 perak. Nah, gak usah pakai lama, langsung aja kita cekidot. Buat yang pertama di sini bakalan ada tabel rekomendasi smartphone yang masuk di segmen harga 2 juta sampai 2 juta setengah dan 2 juta setengah sampai 3 juta kurang 1 perak. Kalau semisal HP favorit besti buat range segitu nggak masuk di tabel ini, mulailah coret-coret di kolom komentar. Barangkali sayanya hilaf, kelewat smartphone gahar yang jadi idaman si besti nggak masuk ke dalam list. Oke, masuk ke segmen pertama, smartphone dengan range harga 2 juta sampai 2 juta setengah. Diawali oleh keluarga Xiaomi yaitu Poco X5 RAM 6128 dengan harga 2.499. Smartphone ini dibekali dengan konektivitas 5G, lalu disokong oleh layar cakep AMOLED 120Hz dengan resolusi layarnya di angka 1080x2400 pixel. Dan dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 3 yang pastinya bakal memanjakan mata para bestie sekalian. Smartphone ini didukung oleh chipset Taga 695 yang sudah mendukung 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Dijamin bestie sekalian bisa menggunakan berbagai macam aplikasi dengan smooth dan tanpa adanya kendala. Untuk kamera belakang dibekali dengan 3 kamera, yang mana kamera pertama beresolusi 48 megapiksel, lalu 8 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk perekamannya, video masih terbilang standar di angka 1080p at 30 fps. Lalu kamera depan ada di resolusi 13 megapiksel. Buat sektor permusikan, Poco X5 dibekali dengan port audio jack 3,5 mm. Namun untuk speakernya sendiri masih belum stereo. Untuk sensor smartphone ini dilengkapi dengan fingerprint side mounted yang ada di tombol powernya. Didukung dengan baterai 5000 mAh dan charging watt 33 watt yang diiklankan dapat melakukan pengisian dari 0 sampai 100% dalam waktu 60 menit. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di rangkumannya ya besti. Oke, lanjut untuk smartphone kedua. Di sini ada smartphone dari keluarga BBK, yaitu Vivo Y27 5G. Dibekali dengan RAM 6128, ponsel ini dibanderol dengan harga 2.399.000. Ponsel ini dibekali dengan konektivitas 5G, lalu layar dengan panel IPS 1080x2388 pixels, dengan kerapatan layar 395 ppi. Smartphone ini didukung dengan dapur touch MediaTek Dimensity 6020 fabrikasi 7 nanometer yang mana dijamin kencang dan smooth untuk aktivitas aplikasi sehari-hari. Untuk sektor kameranya, smartphone ini dibekali dengan dua buah lensa yaitu 50 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri memiliki kamera dengan ukuran 8 megapiksel. Smartphone ini didukung oleh port jack audio 3,5 mm dan untuk sensornya, smartphone ini memiliki sensor fingerprint side mount. Untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan kecepatan chargingnya sebesar 15 watt. Merupakan angka yang cukup kecil mengingat brand lain sudah disokong dengan charger sebesar 30 watt atau lebih. Untuk spesifikasinya dapat kita lihat bersama di rangkuman berikut ini ya besti. Lanjut untuk smartphone yang ketiga, di sini ada Infinix Note 30. Smartphone ini dibanderol dengan harga 2.499.000. Memiliki layar jenis IPS dan refresh rate 120 Hz dan resolusi layar sebesar 1080x2460 pixel. Disenjatai dengan chipset MediaTek Helio G99 dan fabrikasi 6 nanometer, membuat ponsel ini dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari tanpa adanya kendala. Untuk ranah kamera,
ponsel ini dibekali dengan 3 buah kamera sebesar 64 megapiksel wide, 2 megapiksel depth, dan QVGA. Untuk kamera depan sendiri sebesar 16 megapiksel. Handphone ini dibekali dengan fitur LED flash 360 derajat yang mana dapat memberikan cahaya di depan dan juga di belakang ponsel sekaligus. Untuk ranah permusikan, ponsel ini dibekali dengan 2 speaker yang disokong tune by JBL. Soket jack audio 3,50 meter pun masih didapati tersedia di ponsel ini. Untuk sensor, ponsel ini memiliki sensor sidik jari side mount yang mana berada di sisi samping handphone. Untuk baterainya dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dan pengisian cepat sebesar 45 watt. Untuk detail spesifikasinya bisa kita lihat di rangkuman berikut ya. Lanjut lagi Besti, ke smartphone nomor 4 di sini ada Itel S23 Plus. Smartphone ini dijual dengan harga Rp2.149.000. Memiliki kapasitas RAM dan penyimpanan sebesar 8256, dijamin memberikan space yang lega dan kemudahan multitasking pada pemakaiannya. Smartphone ini memiliki layar curve yang sudah AMOLED dengan proteksi coating Gorilla Glass 5, memberikan nilai jual yang tinggi dari sisi desainnya. Yang mana kalau standarnya layar curve itu dimiliki buat smartphone dengan harga yang lumayan mahal ya biasanya. Smartphone ini disenjatai dengan prosesor Unisoc Tiger T616 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk bagian kameranya yaitu single 50 megapiksel dengan tambahan auxiliary lens sebesar 0,08 megapiksel. Nah, ini mungkin jadi sedikit pengecoh buat besti-besti sekalian. Karena kalau bicara soal desain, ponsel ini tuh seolah punya 3 buah boba kalau dilihat secara sekilas. Padahal aslinya cuma single yaitu 150 megapiksel, satunya lens tambahan, dan satunya lampu LED. Kalau dilihat-lihat pemangkasan di sektor dapur pacu pun terasa, karena prosesor yang dikasih itu fabrikasinya 12 nanometer, yang kalau secara kertas lumayan lemot ya untuk penggunaannya. Untuk kamera depan cukup besar, disenjatai dengan 32 megapiksel. Lanjut ke sektor permusikan, untuk pecinta headset klasikal mungkin agak sedikit kecewa karena tidak adanya soket jack 3,5 mm. Untuk sensor fingerprint ini sudah under display ya Besti. Buat baterai, ini disupport dengan kapasitas 5000 mAh dan daya pengisian 18 watt. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat bareng di rangkuman berikut ini ya. Iya, lanjut ke ponsel terakhir di segmen HP 2-2,5 juta. Di sini ditutup oleh Infinix Hot 40 Pro. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.199.000. Memiliki RAM dan penyimpanan sebesar 8256, dijamin lega dan enak untuk multitasking. Untuk layar menggunakan panel IPS dengan refresh rate 120Hz, layar 1080x2460 pixels dengan kerapatan 396 ppi. Disokong dengan dapur pacu MediaTek Helio G99 dengan fabrikasinya yaitu 6 nanometer. Lalu, lanjut untuk kamera. Di sini disenjatai dengan kamera utama 108 megapiksel. Iya, benar, 108 megapiksel. Kalian gak salah dengar kok. Untuk kamera depan juga nggak pelit Besti. Ada kamera 32 megapiksel ditambah dengan LED flash juga. Untuk sektor permusikan sudah didukung dengan speaker stereo dan ada soket audio jack 3,5 mm juga. Untuk sensor fingerprint juga disediain, ada di samping dari ponsel ini. Untuk sektor perbateraian, ada baterai dengan kapasitas 5000 mAh, charging 33 watt, dengan pengecasannya dari 20 sampai 75% dalam 35 menit aja Besti. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat bareng di rangkuman ini ya. Oke, untuk segmen pertama udah kelar, sekarang saatnya kita pindah ke segmen selanjutnya. Di sini ada ponsel dengan budget 2.500.000 sampai 3 juta kurang 1 perak. Nah, langsung aja cekidot. Di urutan nomor 1 ada Infinix Zero 30. Smartphone satu ini dibanderol dengan harga Rp2.900.000. Dibekali dengan RAM 8GB dan internal 256,
menjadikan HP ini lega dan mumpuni dalam faktor multitaskingnya. Smartphone ini didukung dengan layar AMOLED 1B color, refresh rate 120 Hz, resolusi 1080x2400 pixel, dan diproduksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Disenjatai dengan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm, menjadikan HP ini kencang untuk support dalam penggunaan aplikasi sehari-hari tanpa adanya kendala. Untuk kamera, smartphone ini dibekali dengan 3 kamera bestie, yaitu ada kamera utama sebesar 108 MP dan 2 buah kamera lain sebesar 2 MP. Untuk kamera depan, disupport dengan kamera sebesar 50 MP dan juga dengan tambahan LED flash. Untuk speaker, diiming-imingi dengan tune by JBL. Namun, untuk soket jack audio 3,5 mm tidak ditemukan di ponsel ini. Mungkin dikarenakan ponsel ini telah disupport oleh IP54 dust and splash resistant. Lanjut untuk sensor fingerprint, sensor ini terletak under display, difungsikan secara maksimal oleh adanya display yang sudah AMOLED. Untuk baterainya sendiri, ada di angka 5000 mAh dengan charging 45 watt, yang dikabarkan dapat mengisi dari 0 sampai 75% hanya dalam waktu 30 menit saja. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya, dapat kita lihat pada rangkuman berikut ini ya. Pada urutan ponsel nomor 2, terdapat ponsel baru dari Xiaomi Mi Bestie. Ada Redmi Note 13, dibekali dengan RAM 8GB dan memori internal sebesar 256GB. Ponsel ini juga didukung oleh proteksi IP54, yaitu proteksi terhadap debu serta percikan air. Untuk layarnya sendiri sudah AMOLED dengan refresh rate sebesar 120Hz, 1080x2400 pixel dan juga dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3. Dibekali dengan dapur pacu Naga 685 fabrikasi 6nm, membuat ponsel ini nyaman untuk digunakan, smooth dan tidak lag pastinya. Untuk sektor kamera, ponsel ini memiliki 3 buah lensa. Lensa utamanya sebesar 108 MP dan dengan lensa ultrawide 8 MP serta 2 MP untuk makronya. Kamera depannya didukung oleh kamera dengan ukuran 16 MP. Berpindah ke sektor permusikan, ponsel ini juga didukung dengan stereo speaker dan masih mendapat soket audio jack 3,5 mm. Untuk sensor fingerprint berada di bawah layar atau under display. Ponsel ini didayai dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan charging 33 watt, di mana dapat mengisi daya baterai dari 0 sampai dengan 50% hanya dalam waktu 29 menit. Dan juga dari 0 sampai dengan 100% hanya dalam waktu 70 menit. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya, dapat kita lihat bersama di slide berikut ini. Ya, selanjutnya di urutan nomor 3 terdapat Tecno Camon 20 Pro 5G. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.699.000 dengan memori internal sebesar 8128 GB. Didukung dengan koneksi yang sudah 5G memberikan HP ini terkesan futuristic ready. Untuk layar dari ponsel ini menggunakan AMOLED 120Hz dengan ukuran 1080x2400 pixel, yang mana memiliki fitur Always On Display. Smartphone ini disupport dengan aper pacu MediaTek Dimensity 8060 dengan fabrikasinya yaitu sebesar 6nm. Untuk sektor unggulannya, yaitu di sektor kamera, smartphone ini memiliki 3 buah lensa kamera yaitu sebesar 64 MP wide, 2 MP makro, dan juga 2 MP depth. Fitur unggulan dari kamera ini yaitu adanya fitur ring light flash yang sudah mendukung perekaman video 4K at 30 fps. Untuk kamera depan disupport dengan kamera 32 MP dengan dual LED flash. Untuk sektor permusikan, ponsel ini sudah didukung oleh speaker stereo dan masih adanya lubang jack audio 3,5 mm. Untuk sensornya, ponsel ini memiliki sensor fingerprint dan display yang ada di layar AMOLED-nya. Pada sektor baterai, ponsel ini didukung oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dengan pengisian sebesar 33 watt. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada slide berikut ini. Di
urutan keempat ditempati oleh saudara dari Tecno Camon 20 Pro, yaitu Tecno Pova 5 Pro 5G. HP ini sudah disupport untuk dukungan jaringan secara 5G, dibanderol dengan harga sebesar Rp2.529.000 dengan varian RAM dan internalnya sebesar 8256 GB. Untuk desain dari ponsel ini didapati lampu LED backlight di belakangnya, berfungsi layaknya fitur pada Nothing Phone. LED ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi baterai lemah, dan juga gaming mode. Untuk layarnya dibekali dengan display IPS 120Hz 1080x2460 pixel. Dapur pacu dari ponsel ini didukung oleh MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasinya yaitu sebesar 6 nanometer. Untuk kamera didukung dengan single kamera 50 megapiksel dan juga tambahan lensa auxiliary. Untuk kamera depannya ada dengan resolusi sebesar 16 megapiksel yang didukung dengan LED flash. Untuk sektor permusikan sudah disupport dengan speaker stereo dan juga jack audio 3,5 mm. Untuk sensor fingerprintnya berada pada sisi samping layar atau side mounted. Untuk baterainya sendiri dibekali dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 68 watt yang diiklankan dapat mengisi baterai dari 0 sampai dengan 50% hanya dalam waktu 15 menit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di rangkuman berikut ini ya Besti. Iya, lanjut ke smartphone terakhir. Di sini ada smartphone terbaru yang digadang-gadang menjadi smartphone killer untuk range harga 2 jutaan. Iya, apalagi kalau bukan Infinix Note 40. Smartphone ini dibanderol dengan harga sebesar Rp2.795.000, yang mana masih benar-benar baru karena dirilis pada tanggal 21 Maret ini. Smartphone ini didukung oleh IP54 Dust and Splash Resistant dengan layar yang dimiliki yaitu AMOLED 120Hz dan juga Corning Gorilla Glass. Untuk sektor dapur pacu, smartphone ini memiliki dapur pacu MediaTek Helio G99 Ultimate. Pada kameranya, smartphone ini dibekali dengan 3 lensa, di mana lensa utama berukuran 108 megapiksel disusul dengan lensa lainnya sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, ponsel ini memiliki ukuran sebesar 32 megapiksel. Untuk sektor permusikan, ponsel ini sudah disupport oleh JBL. Untuk sensor fingerprint tersedia dan disupport dengan sensor under display-nya. Pada urusan perbateraian, ponsel ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan daya pengecasan sebesar 45 watt wired yang diiklankan dapat mengisi dari 0 sampai dengan 50% dalam waktu 26 menit. Serta didukung pula oleh pengecasan wireless sebesar 20 watt. Untuk spesifikasi lebih jelasnya dapat kita lihat bersama di slide ini Besti. Oke Besti, itu dia rekomendasi ponsel terbaik di range harga 2 juta sampai 3 juta versi Mimin Keciprot ya. Jangan lupa subscribe biar bisa jadi sobat menang mending bareng sama Mimin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Besti. Di kaum menang mending, we with Keciprot.